Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fatih, Saya Iqbal. Saya Rangga. dan kami akan presentasikan tentang Kami sih. breaker. Mari kita buat. Pertama kita buat breaker, yaitu name dulu terlebih dahulu. Tulis nama breaker, lalu pilih sistem operasinya Linux. Pilih yang 64 bit dan minimum RAM-nya 1 GB juga udah cukup. 1 Lalu next. Next. Nah, setelah selesai kita klik setting. Tunggu sebentar. Dan lalu kita pilih network. Ini berapa sih? Lalu pilih bagian, kalau seandainya kita pakai wifi, kita ganti ke bridge adapter. Nah, masuk ke bagian wifi bridge adapter. Lalu next. Seandainya Anda pakai kabel LAN, tetap pilih NAT. Lalu start. Setelah start, tunggu sebentar. Nah, sampai sini kita pilih ISO-nya breaker. Breaker apa tuh? Seri berapa tuh, Bang? Serinya nanti saya kasih tahu aja di deskripsi, bawah di deskripsinya lah pokoknya. Lalu start. Jangan lupa start. Setelah itu kita tunggu sebentar. Setelah itu kita perbesar. Tunggu. Jika sudah muncul kayak gini, Lalu kita masuk bagian penginstalan, kita pilih yang bagian 2, install breaker. Nah, lalu klik enter. Klik enter lalu kita tunggu. Nah, tunggu proses penginstalan ini sampai selesai. Boleh sambil ngopi, boleh sambil ngapain kayak terserah. asalkan Ini positif. Cukup lama. Cukup proses lama ya. installnya. Sesuai device-nya masing-masing. Berhubung lama nih, kita percepat aja ya videonya. Oke, kita tunggu sebentar, dikit lagi selesai. Nah, sudah masuk bagian penginstalan selesai. Lalu masuk ke booting utama bagian breaker. Seperti ini tampilannya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Sudah masuk ke dalam final installation. Nanti menunggu restart kembali. Sudah restart. Lalu masuk ke bagian ini lagi. Dan lalu kita tunggu lagi. Nah, sudah masuk ke bagian login. Lalu klik apa? Username tadi. Root bawaan dari Breaker tersebut ya. breaker tersebutnya. Lalu masukkan pasportnya, breaker, B-nya gede. Breaker. BRIKER. Nah, pokoknya depannya B-nya gede. Lalu masuk ke bagian ini. Lalu kita cek IP terlebih dahulu agar tahu jaringan tersebut. IP A.
Lalu kita menemukan IP 192.168.2.2/24. IP-nya masih default. Lalu kita bikin IP DHCP dengan klik /etc/network Supaya nggak lupa mendingan IP dicatat deh. iya /interface. Biar nggak lupa kita catat aja, nggak apa-apa. Bisa di buku, bisa dimanapun. Nah, kemudian sudah masuk, jangan lupa kita ganti inet statiknya menjadi inet DHCP agar lebih mempermudah jaringan tersebut. Dan lalu kita hapus bagian ininya dari bawah. IP defaultnya kita hapus. DHCP. Setelah menunggu, Setelah itu kita pilih ESC, lalu titik 2 ke bawahin, tulis WKey agar keluar dari konfigurasi. itu maksudnya wiki gimana tuh? Ini yang buat ngeluarin konfigurasi dari setting IP tadi. Oh iya. Lalu kita klik /etc/ lagi, Networknya. lalu klik inet titik D Oh ini titik. /networking ya. Cuma maaf di sini saya typo karena keyboardnya kadang-kadang error. Jadi networking. Rapopo. Gak apa-apa dah. Networking restart ya, networking restart. Dan saya ulangin lagi. Ini titik D /networking restart. Agar mudah dicatat aja, nggak apa-apa. Dan lalu sedang proses perstartan. Konfigurasi ETH 0 lagi. If down, lalu kemudian if up, ETH 0. Dan tunggu sebentar. Itu tadi Lalu- IP-nya bukan IP yang tadi sebelumnya yang catat. Iya, sebelumnya yang tadi. Sekarang kita ganti IP A. Hmm. Nah, sudah terganti sebagai 192.168.1.5 from 192.168.1.1. Iya. Sudah terganti dengan DHCP-nya. Dan lalu kita lakukan ping apakah sudah terhubung ke internet apa belum. 192.168.1.5. Jika sudah berhasil, lalu kita menuju ke browser. Sarankan browsernya menggunakan Chrome atau enggak browser yang Anda sudah install. Lalu kita masuk ke browser. Dan lalu kita masukkan IP tersebut yang tadi. 192 titik 168 titik 1.5. Lalu enter. Tunggu sebentar. Dan jika ada pemberitaan kayak gini, klik advance. Lalu klik procat. Lah proses lah pokoknya begitulah. Dan lalu masuk ke bagian login. Sudah masuk ke bagian login, jangan lupa kita masukkan username, Username administrator. tadi tuh. Bukan yang root. Bukan, beda lagi nih. Iya. Administrator, pasportnya sama kayak yang tadi, breaker. B-nya gede. B-nya gede kan? Iya, B-nya gede, yang pasti B-nya gede. Lalu login. Dan tunggu sebentar sampai sudah masuk. Nah, kita sudah masuk ke bagian halaman utama breaker. Lalu kita di sini menemukan beberapa tools
Dan lalu kita klik administrator. Kita akan preferensi dulu terlebih dahulu agar bisa mengganti bagian administrator yang login tadi. Nah, kita ganti di emailnya, kita ganti. Ya, seperti biasa emailnya bebas asalkan bisa digunakan oleh breakernya. Saya kasihkan nama kelompok @gmail.com Supaya gampang. supaya lebih gampang. Lalu pasportnya bebas, terserah mau apa. Intinya passwordnya jangan susah. Iya. Yang gampang aja udah. Yang gampang aja. Lalu masukkan paspor. Nah, di sini kita tetap berganti nama administratornya di personal information menjadi nama kelompok. Seperti contoh berikut. Lalu addressnya sesuaikan juga pasportnya. Kita masukkan dulu paspor yang paspor itu. Lalu kita ganti city-nya Jakarta semua. Lalu jangan lupa save. Lalu kita cek di bagian administration. Sudah masuk, sudah terganti. Next step berikutnya yaitu bikin nomor telepon VoIP melalui IPBX. Lalu klik IPBX administrator. Lalu kita klik extension. Ada di bagian sebelah kiri. Nah, sudah masuk. Kita pakai generate SIP device. Generate device. Lalu kita add extension lalu submit. Lalu di sini kita bikin notepad agar bisa ingat. Atau Yang bisa catat di buku juga bisa kok. Catat Iya. di buku. Yang penting bisa dikonfigurasi. Nah, berikut saya contohkan beberapa konfigurasi nomor telepon yang akan saya pasang. Kelompok 12 sebagai user 1234, pasnya SMK Islam Said Naum, sama seperti keduanya, bedanya di kelompok 13. Lalu kita masukkan yang pertama dulu kelompok 12. Username-nya 1234, lalu copy. User extension-nya masuk di situ, lalu paste. Display name-nya kelompok 13 yang tadi. Kelompok 12. 12, Cok. Salah. Lalu paste. Nah, lalu kita ke bawah, scroll ke bawah. Kita menemukan script dan script kode. Itu yang di output apa tuh? Iya. Itu user Pasportnya tadi. password tadi. Nah, Di paste. Ya. Di copy. Lalu kita pasportnya dulu paste di bagian script, lalu paste. Secret. Lalu account kodenya kita masukkan Account juga. code kita masukin. 1234 yang tadi, lalu copy. Copy lagi. Paste. Dan setelah itu selesai, baru kita submit. Dan sudah masuk bagian nomor 1, kelompok 12 sebagai user 1234. Lalu bikin keduanya lagi, kelompok 13, submit. Ulangi seperti tadi, yang asalkan nama kelompoknya berbeda depannya dan nama user Juga nomornya berbeda. berbeda juga. Kok gitu sih? Dadok. Lalu kita masukkan lagi di bagian account kodenya. Kita masukkan account kode. Pegangin sini. Lalu masukkan paspor seperti yang tadi, SMKI Said Naum. Nah, bener. Passwordnya juga bebas. Bebas apa aja, tapi yang recommendednya disamain semua biar nggak ribet. Takutnya kalau berbeda-beda ada Ya, yang lupa, lupa. ada yang ini, kemungkinan begitu, asalkan usernya beda.
Lalu jangan lupa di apply konfigurasi change. Contohnya sebelum di apply kayak gini. Jadi kalau ada kesalahan seperti saya tampilan ini, utamakan apply change code yang tadi dulu di apply. Apply change code. Seperti ini jika belum di apply. Kita coba dulu terlebih dahulu. Lalu masuk ke Quidcom sebagai alat telepon VoIP di komputer. Lalu terlebih dahulu saya contohkan masukkan IP-nya terlebih dahulu ke 192.168.1.5. Lalu kita masuk lagi ke bagian Quidcom. Setelah itu kita masukkan zip domainnya yang tadi SIP domain 192.168.1.5. Lalu advance, servernya kita samain. Dan lalu masukkan account name-nya kelompok 12. Dan lalu kita masukkan usernya yang tadi 1234, lalu copy. Lalu masukkan pasportnya SMK I Said Naum seperti yang tadi kita masukkan di konfigurasi servernya. Dan lalu kita masuk ke bagian apa tuh? Kita masukkan lagi kelompok 12. Lalu kita connect. Nah, tandanya begini kalau saatnya belum di-apply, belum hijau tanda bulatnya. Nah, ketika di-apply sudah hijau. Itu berarti sudah Jadinya bisa, kalau ada kesalahan mungkin coba cek di bagian server breakernya dan biar kliennya bisa online. Nah, itu berikut contoh. Nah, ini satu lagi step kedua, yaitu kita percobaan melalui HP yang sudah di-download Mizu Droid. Nah, di sini kita setting, buka setting. Nah, servernya kita masuk 192 sama kayak tadi. Nah, pasportnya sama kayak tadi, SMK I Said Naum. Maaf, typo maksud saya tadi yang itu sama juga IP-nya, tapi di beda kelompoknya. Nah, sudah ke koneksi. Jika sudah terkoneksi, lalu kita tembak nomor teleponnya 1234 ke kelompok 12. Lalu telepon. berhasil. Nah, Jika sudah connect berarti berhasil. ya. Tandanya kita sudah berhasil berteleponan. Berikut contoh video kami. Ini fungsi kayak gini buat apa? Buat mempercepat kita bisa komunikasi antara komputer dengan komputer lain. Gitu. Selain itu mempermudah juga kita menyampaikan informasi dari klien atau klien lain. Tapi sekarang kan Sudah berhasil. canggih. Cuman kalau misalnya kayak gini juga dipakai atau tidak? Banyak dipakai sebenarnya. Banyak dipakai, Breaker lebih simpel sama kayak FreeBPX. Ya. Lalu kita coba lagi telepon melalui PC. Nah, sudah masuk ke Androidnya. Seperti biasa 12345. Tembak kelompok 13 di HP. Lalu kita berdering, bisa diangkat. Nah, kawan-kawan jangan takut mencoba untuk penginstalan ini sampai berhasil. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tanya. Tanya nggak apa-apa, asalkan yang baik-baik saja. Jangan nyeleneh. Oke, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a